Sudah standby? Sudah, Pak. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kami ucapkan terima kasih kepada narasumber Pak Abdul Kamar Zuki dan Pak Wan Darussalam yang telah bersedia hadir untuk dalam acara dialog kita pada hari siang ini dalam acara #Bincang Kota Volume 4 dengan judul Sinkronisasi Rencana Tata Ruang Kota Batam dalam mendukung tata kelola dan program pembangunan. Jadi sedikit introduction, kami dari Yayasan Ruang Urban Indonesia hadir untuk membantu mengatasi masalah perkotaan melalui proses perencanaan yang lebih baik dan juga memberdayakan masyarakat dalam partisipasi dan aksi kolektif serta menjadi fasilitator antara pemerintah dan warganya untuk membuat keputusan inklusif tentang rencana kota mereka agar meningkatkan kualitas lingkungan perkotaan. Nah, program dialog #Bincang Kota Kita ini merupakan kegiatan diskusi terbuka yang membahas segala sesuatu tentang perkotaan, melibatkan antara lain pemerintah, pihak profesional, mahasiswa, dan komunitas masyarakat yang menggeluti dunia perencanaan wilayah dan kota, arsitektur, serta lingkungan. #Bincang Kota Kita volume keempat kali ini membahas terkait sinkronisasi rencana tata ruang Kota Batam dalam mendukung tata kelola program pembangunan. Di mana kita tahu di dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang mengamanatkan bahwa semua tingkatan administrasi pemerintahan mulai dari nasional, provinsi, kabupaten kota diwajibkan menyusun rencana tata ruang. Di mana rencana tata ruang ini menjadi acuan panduan pembangunan yang disusun untuk jangka waktu 20 tahun ke depan. Kondisi saat ini Kota Batam masih menggunakan Perpres nomor 87 tahun 2011 tentang rencana tata ruang kawasan Batam Bintan Karimun, sehingga masih menjadi acuan pembangun Kota Batam. Karena sampai saat ini Kota Batam belum memiliki Perda RT RW, sebagaimana kita ketahui saat ini lagi proses penyusunan dan sudah mulai masuk ke tahap final di dalam persetujuan di DPRD. Nah, RT RW Batam terakhir itu yang berlaku tahun 2004-2014 dan digantikan dengan Perpres nomor 87 tahun 2011. Nah, sebagaimana kita ketahui juga Provinsi Kepulauan Riau juga telah memperdakan Perda tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kepulauan Riau pada Perda nomor 1 tahun 2017. Nah, sehingga menjadi dasar bagi Kota Batam untuk menjadi dasar Perda RT RW dalam penyusunan Perda RT RW Kota Batam. Pembangunan Kota Batam sebagai bagian integral dari pembangunan nasional memerlukan suatu arahan untuk dapat menciptakan keterpaduan lintas sektoral dan kawasan. Hal ini juga penting untuk dapat menciptakan keserasian dan keselarasan di antara berbagai tahapan pembangunan yang sedang atau akan dilakukan. Nah, pedoman atau arahan pembangunan tertuang dalam sebuah bentuk rencana tata ruang wilayah diharapkan akan menciptakan sinergitas bagi objek-objek pembangunan sehingga keberadaannya bisa saling menunjang. Begitupun pembangunan yang dijalankan pada berbagai sektor nantinya akan berjalan lebih efisien, lebih efektif, dan terintegrasi antara satu dengan yang lain. Saat ini Kota Batam lagi menggiat proses pembangunan pada berbagai sektor wilayahnya. Keberadaan suatu panduan atau guideline yang terencana dan terukur akan menjadikan pijakan yang tepat dalam mewujudkan Batam sebagai bandar dunia bandani. Nah, langkah kebijakan strategis dalam menata Kota Batam harus mengacu dan sinkron dengan peraturan tata ruang yang telah ada, seperti tata ruang provinsi dan peraturan presiden tentang rencana tata ruang kawasan strategis nasional Batam Bintan Karimun, serta tata ruang Kota Batam itu sendiri yang sedang dalam proses penyelesaian penyusunan. Hal ini sangat penting agar perwujudan pembangunan Kota Batam sejalan dengan rencana pemerintah pusat dan juga pembangunan di Kota Batam, sehingga perlunya sinkronisasi sebagai acuan yang lebih jelas dalam mewujudkan struktur ruang dan pola ruang wilayah. Diharapkan agar mampu meningkatkan efisiensi anggaran, fokus pembangunan akan lebih tajam karena akan mengarah pada usulan kegiatan yang lebih prioritas, dokumen RTR akan lebih implementatif, dan terciptanya keterpaduan program antara sektor pemerintah di tingkat pusat dan daerah. Nah, oleh karena itu pada siang ini kita akan membahas terkait topik itu, terkait sinkronisasi terhadap rencana tata ruang Kota Batam. Dan telah hadir dua narasumber kita, Bapak Abdul Kamar Zuki, Direktur Jenderal Tata Ruang, Kementerian Agraria Tata Ruang,
dan Badan Pertanahan. Terima kasih Pak Uki telah hadir, dan juga Pak Wan Darussalam telah standby, tapi kebetulan lagi ada tamu, mungkin nanti akan menyusul join. Jadi untuk sesi pertama, untuk mempersingkat waktu, kita ingin mendengarkan paparan dari Pak Dirjen, Pak Abdul Kamar Zuki, bagaimana arahan pemerintah pusat terhadap rencana Kota Batam, sehingga juga sinergitas antara rencana daerah dan kepentingan pusat saling sinkron dan sinergis, sehingga efektif efisien dalam menjalankan tata kelola pemerintahan dan juga rencana pembangunan. Untuk waktu dipersilakan Pak Uki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Moderator, Pak Pano. Saya sebetulnya hadir sekarang ini katanya mau bincang-bincang. Saya pikir nggak serius, bincang-bincang kan santai gitu ya. Santai Pak, santai. Sambil ngabuburit, buka puasa. Tapi ternyata kalau pengantarnya Mas Alvaro tadi serius banget tuh. Sinkronisasi pembangunan Batam nih. Tapi nggak apa-apa, saya nyiapin juga bahan yang sebetulnya bahannya ini katanya sudah berulang kali dipakai acara sosialisasi Perpres 87 ya, revisi. Tapi nggak apa-apa, kita ulangi lagi. Nanti kan yang penting ditanya jawabnya. Kira-kira apa yang perlu kita perbaiki dari bahan ini. Kemudian mumpung kesemuanya ini masih muaranya masih di kami nih. RT RW kota masih, terus kemudian di mana RT BB revisi BBK-nya juga masih belum semuanya jadi. Ini forum anggota Ruby ini semuanya anggota Ruby ya, Pak Alvano, atau gimana? Enggak, dari berbagai macam ini Pak, dari profesional, IAP, mahasiswa, praktisi. Ada IAP juga ya? Ya, praktisi dari juga. Unsur pemerintahan juga. Ada akademisi nggak ya? Ada Pak, ada dari akademisi dari Kepri ada beberapa dari Pulau Jawa, dari Trisakti ada juga yang dari Bali, Makassar Pak. Waduh, perhatiannya sampai ke sini ya? Iya. Enggak, intinya gini, ini sebetulnya mungkin perlu dilakukan berulang kali hal seperti ini ya. Saya khawatir nanti, karena produk-produk tata ruang kita ini, baik RT RW Kota Batam nanti jadi perda, kemudian nanti Perpres 87 ini kalau direvisi nanti jadi Perpres, itu punya kekuatan legal yang cukup lumayan. Ya, saya khawatir kalau kita semua tidak terlibat dari awal, tidak memperhatikan produk rencana-rencana yang kita susun di Batam, jangan nanti begitu udah jadi baru rame tuh. Nah ini saya baru aja, bukan saya ya, maksudnya pemerintah baru menerbitkan Perpres 60 di Jabodetabek Punjur. Setelah terbit rame, waduh pembahasan ini gini gitu ya. Memang ada masalah di sana sini, memang tata ruang ini perlu tingkat ketelitian, kedetailan cukup ini. Jadi kita harus memperhatikan semua orang perlu memperhatikan cukup detail semua substansi yang ada di tata ruang. Nah sekarang saya sampaikan sedikit aja, skimming aja cepet. Karena mohon maaf nanti mungkin saya sebetulnya 2:30 harus join ke Pak Menteri. Nanti on off balik lagi ke sini. Nanti kalau Pak Wan dari Darussalam lagi presentasi, saya pamit ke Pak Menteri, nanti saya balik lagi ke sini. Saya mau share screen dulu ya. Ini layar agak ini nih. Bentar, mungkin ini kali. Oh, Pak Wan udah bergabung. Terima kasih Pak Wan. Udah join Pak Wan. Yo. Siap. Terima kasih Pak Wan. Ini share screen-nya udah belum nih? Kelihatan belum? Udah Pak, kelihatan Pak. Udah, ya? Mau ya. Nah, udah kelihatan? Ya Pak. Sudah Pak. Udah. Oke. Ini tahap Surut ya. Ini tahapnya revisi Perpres kita. Waduh, nih layar saya tiba-tiba agak gatel dikit nih.
Mudah-mudahan aman-aman lah, insya Allah nggak ada apa-apa. Cuman dari pagi ngomong dulu. Jadi kita sekarang udah tahap di ujung nih, ya teman-teman semuanya hadir di sini, Bapak Ibu. Penyusunan revisi Perpres ke di ujung, sudah tim PAK sudah dibentuk semua, KLHS sudah disusun juga, dan konsultasi publik sudah dilakukan. Kita targetkan sih tadinya kalau tidak ada COVID ini, tahun ini sudah bisa ditetapkan Perpres BBK sekaligus juga perdanya Pawan ya, perda RT RW kota Batam ini. Nah kemudian susah ya, seret. Nah ini beberapa catatan yang menjadi perhatian ya. Jadi Perpres sekarang karena pengalaman tahun-tahun sebelumnya, waktu kita nyusun Perpres, sekarang kita betul-betul intens dengan Kementerian KLHK mengenai peruntukan kawasan hutan. Jadi yang kita punya sekarang adalah SK Menhut tahun 2018. Nah ini ya. Jadi kalau dilihat di sini ada perubahan peruntukan kawasan hutan lindung ya, yang menjadi kawasan hutan bukan hutan seluas 330 hektar. Nah kemudian perubahan fungsi kawasan hutan juga terjadi di Batam ini. Lumayan cukup besar dari kawasan Taman Buru di Pulau Rempang itu yang kemudian menjadi kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi. Kalau dapat dikonversi berarti masih hutan statusnya, tapi nanti sudah tinggal kebijakan Kementerian KLHK untuk menerapkan jadi hutan konversi. Ini yang kita sebut, kita delineasi sebagai holding zone. Kemudian proyek strategis nasional juga menjadi perhatian yang berlokasi di Batam, Bintan. Ini kita Batam aja ya, kita bicara Batam. Saya kadang-kadang sering menyebutnya Batam Bintan Karimun. Terus kemudian kita juga sadar bahwasanya di Batam itu ada 37 titik lokasi kampung tua, sama ada rencana kawasan ekonomi khusus di MRO di Hang Nadim ya, di dekat Hang Nadim untuk MRO itu. Kemudian ada di Nongsa juga di Bintang. Ini sebetulnya hal yang menjadi perhatian di Perpres revisi Perpres 87 ke depan. Nah, kemudian perwujudannya. Nah, ini delineasi kawasan juga menjadi ada perubahannya. Jadi nanti kalau dilihat ke belakang itu ada penambahan cukup signifikan karena mungkin melihat efektivitas pelaksanaan Perpres 87 ini kemarin-kemarin kurang efektif, terutama untuk Bintan dan Karimun. Tapi kalau untuk Batam sepertinya tidak begitu ada perubahan banyak. Kemudian ini beberapa pokok-pokok revisinya, penguatan ruangnya juga dilakukan, pengendalian kelembagaan. Nah, kelembagaan ini juga ke depan itu dilaksanakan oleh Menteri, ya kelembagaannya ini, kemudian berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berbeda. Nah, ini zona-zona, ini seperti juga di Jabodetabek Punjur, kita lakukan semacam adjustment ya, sedikit perubahan terhadap penamaan zona-zona dari yang Perpres 87 ke nanti revisinya, revisi Perpres 87. Ini agak lama laptopnya. Nah, ini delineasinya yang tadi saya sampaikan. Jadi, kalau untuk Batam sendiri hanya menambah beberapa pulau di sekitar Batam Rempang itu ya. Setoko ya, apa tuh yang saya lupa lagi udah namanya nih. Tapi yang untuk Bintan sama Karimun cukup luas penambahan luasan delineasi BBK delineasi KPBPB-nya. Nah, ini seperti ini. Ada penambahan luas. Nah, kemudian fungsinya kita atur untuk Batam itu fungsinya untuk industri, perdagangan, jasa, pariwisata, dan hankam. Ya. Nah, kemarin waktu terakhir kita bahas Batam, waktu masih zaman Menko-nya Pak Darmin di Jakarta, ada kritik cukup tajam terhadap RTR BBK Perpres 87, yaitu BBK ini kan disiapkan untuk untuk free trade zone ya, KPBPB. Tapi kenapa kawasan perdagangan atau kawasan industrinya tuh nggak luas, jadi banyak banget tuh kawasan permukiman, sama yang sangat luas tuh permukiman dan resapan ya, lindung. Nah, ini yang menjadi perhatian. Nah, saya sudah dititipkan juga di pembahasan KPBPB ataupun di RT RW kota itu harusnya
dihitung betul kebutuhan industri. Tapi saat itu waktu di titik itu kita memang belum bisa menjawab faktanya. Tapi nanti saya tunjukin faktanya di belakang. Tapi mungkin nanti Pak Wan atau Pak Wan kan udah gabung sekarang ya. Pak Wan udah bisa mengakses Udah. BP kan, udah kan bisa ya. Jadi data Ya. yang di BP juga harusnya bisa. Tapi nanti beberapa data ini saya tampilkan. Nah ini revisi Perpres. Jadi ada perubahan substansi cukup ini. Kemudian ini juga struktur sama pola ruangnya seperti biasa. Nih, saya cepat aja karena nanti ini kan sudah dibahas beberapa kali ya. Maaf. Nah ini kelihatan di sini. Kalau kita lihat Batam itu yang kiri coba ya. Sebentar, tadi mana sih? Nah ini ya. Kalau dilihat subpusat kegiatan inti itu yang pink, ya yang pink itu. Kemudian kuning ini kegiatan penyangganya. Kalau dilihat memang hampir semua di Batam itu namanya apa? Pink ya, subpusat inti di Batam. Cuman intinya ini diisi apa? Ini kan yang perlu dilihat. Nah, kalau lihat di sini B1 itu orange ya, yang kuning ini B3. Tinggal kita lihat B1 apa, B2 apa, B3. Nah, ini B1 kalau dilihat di situ kepadatan apa ya, kualitas daya dukung lingkungan tinggi sampai sedang. Jadi dia bisa diisi kegiatan perumahan bisa, perdagangan, jasa bisa, dan lain-lain. Ya. Memang bedanya RT/RBBK ini sama RT/RW kota. BBK ini tidak mengatur fungsi peruntukan, tapi mengatur lebih gambaran apa ya, intensitas dan juga daya dukung terhadap masing-masing zona itu. Dari situ nanti diterjemahkan boleh digunakan untuk apa aja. Nah, kemudian kalau kita lihat untuk Batam sendiri, ya, Batam sendiri kalau di RT/RW itu tujuannya itu untuk menjadi bandar dunia, bandar pariwisata, perdagangan, industri, ya, logistik. Nah, untuk di BBK itu berarti keseluruhan Batam, Bintan, Karimun, itu tentunya untuk perdagangan internasional. Nanti nah Batam sekarang juga sedang disusun RDTR-nya, tapi nanti kita bahas yang RT/RW dulu saja. Nah, ini sampai struktur ruang juga sudah ada, semua sudah. Ini Batam, ya RT/RW kotanya, RTR, saya nggak singgung. Ini kemudian yang kalau kita lihat ya, kalau dilihat di sini, ini terlihat fungsi hunian apa permukimannya masih cukup besar di RT/RW. Memang sejalan sama RTR ini. RTR kan mengatur bisa fungsi hunian sama fungsi apa perdagangan jasa dan lain bisa di dalam B1 ini. Tapi diterjemahkan untuk fungsinya di RT/RW ini memang masih didominasi oleh hunian. Ya nanti yang kita lihat mungkin Pak Wan bisa menyampaikan argumentasinya kenapa itu fungsinya kehunian. Ini kalau kita lihat jabarannya dari masing-masing BWK di Kota Batam. Nah, saya mau tunjukin terakhir aja sebentar sebelum kita nanti diskusi. Aduh. Nah, oh belum ada. Oh ini salah ini yang saya ambil bahannya. Maaf saya bisa ganti dulu nggak ya sebentar. Oh ada satu yang saya mau tunjukkan. Sebentar ya. Ini gimana caranya ya mengganti ini? Stop dulu ya. Iya Pak. Stop dulu. Bentar ya. Ini kali. Oh ini kali. Nah ini mungkin yang saya perlu sampaikan mungkin untuk perhatian Pak Wan juga, Pak Wan Darussalam di RT/RW kotanya. Nanti kita harus duduk bareng-bareng. Ini yang saya sampaikan untuk Sumatera dan Jawa. Kita lakukan penelitian. Untuk karena ini kita bahas Batam, ini saya ambil yang khusus Batamnya. Tadi ini ketinggalan satu slide ini di file yang tadi. Nah ini kalau kita lihat di RT/RW kondisi di Kota Batam, ini masih saya bandingkan dengan RTR KSN BBK yang sebelumnya, yang Perpres 87 ya. Jadi bukan Perpres yang baru.
nanti Kepres baru nih perlu kita teliti jadinya ini seperti apa. Nah, peruntukan industri di Kota Batam, di Batam ya, kita lihat di sini dari versi Perpres KSN BBK itu sebetulnya kita disiapkan di situ 6.000 sekian hektar. Ya. Tapi sampai saat ini baru keisi 33%. Yang kita lihat isinya ini dari HGB nih, hak guna bangunan yang ada di situ. Jadi salah satu indikator yang kita gunakan untuk melihat suatu peruntukan industri itu diisi betul oleh industri itu dengan HGB. Taruhlah HGB-nya diisi yang lain pun kita masukin aja, itu pun udah dihitung dengan HGB selain industri, misalnya gudang apa kita masukin, tetap aja baru 33%. Nah, kalau kita tambah dengan holding zone, kita anggap holding zone-nya nanti jadi industri, gitu ya, yang kehutanan tadi ya. Nah, itu misalnya itu pun jadi, itu malah makin turun dia 28%. Nah, ini menjadi tanda tanya, tadi kan dikritik kenapa peruntukan industri di Batam kurang. Sebetulnya cukup. Nah, kalau cukup, tapi pertanyaannya bagaimana cara mengisi ini. Nah, saya nggak tahu, ini kan kita ngitung dari HGB ya, hak guna bangunan yang sudah terbit. Saya nggak tahu apakah masih banyak di luar HGB atau yang namanya PL di situ, tapi kalau dilihat dari PL-nya sudah habis itu 6.000 hektar atau 8.000 hektar di bawah, yang termasuk dengan holding zone. Nah, ini yang mungkin perlu kita diskusikan nanti bagaimana, karena di mana-mana saya selalu menagih janji ini ke teman-teman perindustrian, jangan mengharap terus industri berkembang di kawasan yang bukan peruntukan industri. Nah, ini yang menjadi PR mungkin Pemko dan juga BP Batam di Kota Batam. Mungkin itu Pak Alpano. Nah, ini beberapa kesimpulan aja dari review RTR BBK kemarin. Struktur ruang BBK itu memuat infrastruktur yang bersifat regional. Jadi menjadi kewenangan pusat itu yang dimuat di RTR BBK. Tapi yang mencari kewenangan daerah kita nggak masukkan di situ. Kemudian rencana pola ruang RTR BBK ini seperti saya sampaikan tadi, itu bersifat dominasi dan memberikan arahan pemuatan ruang. Tapi dia tidak menunjukkan fungsi daripada peruntukan ruang itu sendiri. Nah, hal yang sudah disinkronkan dalam sampai saat ini terhadap revisi Perpres 87 itu rencana pengembangan jaringan jalan, ada rencana pengembangan kereta api juga di Batam, jaringan energi, sarana prasarana perkotaan. Nah, hal yang belum sinkron masalah reklamasi, lokasi stasiun kereta, lokasi pelabuhan, jembatan Batan Bintan dan rencana embung dan waduk. Ini perlu segera disinkronkan, nanti Pak Wan tentunya sama kami bareng-bareng duduk. Nah, revisi RTR BBK akan mengakomodir usulan program dalam master plan BBK. Ini sekarang teman-teman di BP juga nyusun master plan. Nah, ini tentunya perlu diakomodir dalam dalam RTR BBK ini, sehingga nanti dalam pelaksanaan tidak terjadi hambatan. Nah, rencana reklamasi yang sudah ada dalam master plan BP dan RTR provinsi sesuai dengan hasil pembahasan antara. Nah, untuk reklamasi sendiri memang saya lagi harus bicara, nggak tahu di sini ada dari KKP nggak diundang ya, Pak Vano ya, dari KKP. Belum, Pak. Nah, jadi harusnya memang nanti ke depan kita perlu duduk sama KKP juga untuk reklamasi ini bagaimana pengaturannya. Karena kesepakatan kemarin kami sama Dirjen yang lama itu kalau masih wilayah perairan itu diatur oleh pakai RZWP atau RZKSNT-nya dari KKP. Tapi nanti kalau udah jadi darat, baru diatur oleh tata ruang untuk pemanfaatan di atas pulau reklamasinya. Tapi kalau kayak gini dilakukan, kebayang nanti akan tunggu-menunggu. Setelah reklamasinya jadi pulaunya, kita revisi lagi tata ruangnya untuk mengisi peruntukan di atas pulau reklamasi. Nah, ini apakah kita menggunakan sistem kayak holding zone, hutan itu untuk reklamasi, mungkin bisa juga ada pemikiran seperti itu. Atau kalau udah sepakat ya memang akan dilakukan reklamasi, kita ya holding zone juga namanya, peruntukannya kita atur di tata ruang, tapi izin reklamasinya tetap dari KKP. Tapi setelah nanti reklamasi dilakukan, nggak usah lagi nunggu tata ruang, langsung bisa dilaksanakan karena sudah diatur di produk tata ruang. Mungkin hal ini yang perlu menjadi pembahasan atau mungkin silahkan yang lain yang menjadi bahan diskusi kita atau bincang-bincang kita siang sore hari ini. Terima kasih Pak Alpano, kami kembalikan. Terima kasih Pak Uki, paparannya cukup menarik tadi dinamika perubahan daripada revisi Perpres ini terutama terkait dengan aspek
kawasan hutan lindung yang terjadi dinamika perubahan dan perlu penyesuaian. Berikutnya kita lanjut saja ke Pak Wan Darussalam, Kepala Bapelitbangda Kota Batam, untuk dapat memaparkan rencana-rencana pembangunan Kota Batam, terutama kita ketahui sekarang Batam lagi menyusun RT RW dan RDTR. Kalau nggak salah hari ini juga lagi proses pembahasan dengan DPRD agar dokumen ini dapat segera disahkan menjadi perda. Nah, tentunya kan banyak dinamika perubahan dan penyesuaian terhadap rencana pemerintah pusat dan juga provinsi maupun kepentingan daerah itu sendiri. Seperti apa gambarannya, mungkin waktu dan tempat dipersilakan Pak Wan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Alvano, moderator, terima kasih telah mengundang kita. Sama-sama Pak Wan, terima kasih. Pak Dirjen, Pak Uki, terima kasih telah ikut bergabung. Ya Pak. Nah, pertama, tentu kami informasikan secara umum dulu. Pada beberapa yang lalu, Pak Uki telah menyetujui mengeluarkan persetujuan substansi rencana tata ruang Kota Batam. Artinya RT RW kita secara materi dan substansi muatan-muatan yang terkandung di dalam yang sudah disusun Kota Batam itu sudah sesuai dengan peraturan Permen 1 ATR yang Permen baru. Itu terima kasih Pak Uki dengan dukungan dengan tim dari Bu Reni dan kawan-kawan. Jadi artinya kita ada berita gembira, jadi RT RW kita sekarang sudah secara substansi dari ATR, itu abahnya tata ruang lah, itu berarti sudah firm. Dan sekarang kita menunggu... Tinggal perdanya aja Pak. Ya, sekarang kita menunggu dapat pembahasan perdanya. Perdanya yang sudah kami sampaikan ke Dewan. Oke. Jadi kita sudah menyampaikan ke Dewan dan kita menunggu jadwal pembahasan di Dewan. Adapun isu-isu yang terkait yang dalam penata ruang yang kita lakukan sekarang ini adalah kita memasukkan di muatan tata ruang kita itu masalah transportasi massal. Itu kita lakukan. Itu kita dengan mengakomodir diharapkan nanti kalau massal itu dapat menjadi masalah pergerakan penduduk. Jadi kita waktu membahasnya itu pakai sistem kereta api. Sudah termasuk. Kemudian bersinkron sekali. Kita menyusun RT RW dan sekaligus menyusun RDTR. Jadi sekarang sudah kita apakan? RT RW dan RDTR sudah kita sinkronkan untuk 7 kecamatan. Untuk kecamatan, insya Allah Pak Uki, itu sudah kita finalkan. Setelah mendapat persip kemarin, sudah kita sinkronkan. Kemudian di tata ruang yang baru ini, kita juga sudah memasukkan itu mengadop masalah rencana waduk yang baru. Karena kebutuhan air ke Batam makin lama makin dibutuhkan, kita sudah siapkan rencana waduk baru. Itu di daerah Tanjung Piayu, itu kita sudah siapkan sekaligus penyiapan sarana-prasarananya. Juga dalam RT RW ini hal-hal baru yang kita masukkan adalah adanya inovasi terhadap aspek legal yang sudah ada selama ini, itu kemudian kita konkretkan, terutama antara Pemko sama BP. Jadi data-data yang sudah ada di tata ruang kita ini, insya Allah itu sudah firm antara Pemko sama BP, itu tidak akan ada permasalahan lagi, karena sudah di bawah satu komando. Jadi sebagai informasi untuk tim kawan-kawan di rugby, insya Allah RW kita ini jangan diragukan lagi, bahwa sumber datanya itu sudah simpan benar, mulai tekan di daerah, di BP sama Pemko, dengan wali kota langsung, kemudian di pusat dengan itu kelak. Itu kira-kira sekilas singkat tentang penyusunan terkait tata ruang kita yang kita lakukan hari ini. Yang kedua, kita beri sedikit gambaran makro Batam lah dulu. Pertumbuhan ekonomi kita itu kita pada tahun 2019 ini masih di bawah 6. Memang waktu kita menyusun RPJMD Wali Kota 5 tahun untuk 2011-2021 itu target kita di atas 6, bahkan lewat 7. Tapi karena pengaruh global, pertumbuhan ekonomi kita itu posisi sekarang masih di bawah 6, 5,2.
dan diperkirakan ini rontok karena COVID, dan perkirakan tahun depan juga itu kita masih memakai plus minus 5, tidak berani plus minus 6, kayak nanti kita akan coba itu sebagai informasi juga buat Pak Uki tentang ekonomi kita. Yang selanjutnya mengenai IPM, kami sampai juga lulus sebagai umum, IPM kita masih bagus, masih sangat tinggi. Itu kita tertinggi lah di Kepri, itu malah sudah melawan manusia kita. Ini cukup bagus dan diharapkan ini akan tetap bertahan. Ini kira-kira yang dapat pakai secara makro aja dulu, yang makro. Kemudian kita sudah dalam masalah tata ruang. Tata ruang kita, kalau Pak Uki tadi bilang misi yang kita emban sekarang di tata ruang kita tetap mengedepankan misi yang sudah kita ditayangkan di dalam RPJMD, itu atau platform Batam itu adalah bandar kita, itu ikon kita itu Bandar Dunia Madani. Nah, sekarang cuman kita geser sedikit Pak. Bandar Dunia Madani itu sekarang kita perkuat itu adalah dari sisi pariwisata. Dari pariwisata, perdagangan dan jasa, maupun logistik. Kenapa? Karena posisi RT/RW kita, Pak Uki bilang tadi, industri kita itu memang luasnya terbatas. Maka kita putar arah kita letakkan di pariwisata, perdagangan jasa, kemudian kita punya laut di maritim, kemudian logistik dan industri internasional. Logistik yang kita tambahkan satu. Jadi tujuan di apa kita. Jadi pas yang bilang Pak kita tadi, kita tetap pertahankan yang apa yang ada, sudah ada kawasan peruntukan industri kita, kemudian kita meningkatkan kualitas pemata ruang kita di sektor pariwisata. Karena pariwisata kita cukup luas Pak. Nanti kita akan kembangkan di kawasan baru kita di Rempang. Itu dominasinya pariwisata dan ada situ industri sedikit. Kemudian di industri itu, di RW kita juga, itu sudah kita coba industri yang sudah berkualitas. Oke, itu kami bahas di apa. Jadi ke depan itu nanti sudah mengarah pada high-tech industri. Kemudian kita sudah masuk juga ke wilayah industri di bidang agribisnis. Jadi ke depan kita coba sudah mulai memperkenalkan pertanian modern, Pak. Jadi di kawasan industri, itu kemarin dibuka di KUPZ-nya, di Ketentuan Umum Peraturan Zonasi, bahwa di kawasan industri, di peruntukan industri, dapat dilakukan kegiatan yang berpunya nilai tinggi, itu pertanian udah di RW kita sudah kita buka, yang sekarang ini. Ini kira-kira yang secara umum tujuan dari tata ruang RW yang kita susun sekarang, yang sudah dibimbing oleh dari Kementerian ATR. Kemudian selanjutnya kami coba menyampaikan kronologis dulu lah. Ini berkat bantuan dukungan semua pihak. Memang perjalanan RT/RW Kota Batam ini cukup panjang dengan bantuan Pak Ukti dan kawan-kawan, kemudian bantuan kawan-kawan kami di kelompok-kelompok IAP dan lainnya, Pak kawan-kawan CS. Ini insya Allah tata ruang kita sudah kelar secara substansi. Dan diperkirakan nanti DPRD dari jadwal Panmus mereka sudah menjadwalkan sebagai informasi ke Pak Uki tanggal 28 Mei Pak. Mudah-mudahan itu lancar. Direncanakan akan dilakukan sepakatan 28 Mei setelah Lebaran. Kita berharap jadwal itu tetap komit kawan-kawan kita DPRD dan kita di Pemko bersama BP itu sudah siap untuk melakukan pembahasan itu. Mari kita berdoa nanti harapan kita di bulan Mei ini RT/RW kita mendapat kesepakatan. Lanjut. Kemudian mengenai pola ruang, Pak. Mengenai struktur ruang dulu. Di struktur ruang kita sekarang, kita sudah memberi kelengkapan pusat pelayanan. Itu malah sudah tegas, Pak. Waktu kami sebagai informasi, waktu kita membahas pusat pelayanan lingkungan, ini disepakati kembali. Kemarin pendekatan kita pusat lingkungan itu kelurahan.
Sekarang kami coba sudah menjadi kelurahan tetap, tapi dipilih sesuai kesepakatan mendukung salah satu pusat kegiatan yang ada di atas hierarkinya. Jadi waktu kemarin, waktu awal RW kita ini memang sedikit normatif saja, mengikuti kelurahan, tapi kemarin enggak. Sudah kita betul aglomerasi, dipilih pelayanan-pelayanan kelurahan yang sanggup memberi pelayanan, hingga beberapa kelurahan, misal dari satu kelurahan Batu Besar, dia bisa memberi pelayanan kelurahan-kelurahan sekitarnya. Jadi tidak lagi sebut satu persatu. Sedangkan kecamatan, kita juga sudah melakukan juga aglomerasi terhadap usaha-usaha kecamatan. Lanjut. Kemudian sistem jaringan prasarana. Kalau kita melihat di jaringan transportasi, ini kita kemarin sudah secara detail, di tata ruang kita ini sudah membedakan, ya, baik darat, laut, udara, terutama yang darat, kita bahkan sudah membuat sampai jalur sepeda, ya, sadu sepeda, pedestrian, kita sampai yang detail-detail kita coba lakukan, Pak, kemarin di Tarunan nanti dipertegas ya, yang tetap yang sistem transportasi darat lainnya tetap mengikuti mana jalan masalah sarana jalan itu tetap mana provinsi mana apa. Kemudian mengenai sistem jalur kereta api ini memang sudah kita coba siapkan juga terhadap kegiatan-kegiatan penunjang, dan itu akan dilakukan, akan diupayakan nanti masuk dalam sistem perencanaan perkereta nasional. Dipertegas lagi data-data itu baru kita. Khusus mengenai Babin, kami sampaikan Pak Uki, Babin dari sisi Batamnya sudah kelar, Pak. Jembatan Babin, kalau kita ambil dari Batam itu sudah kelar, ya. Cuman dari Batam ke Tanjung Sauh. Kemudian Tanjung Sauh ke Pulau Bau dan Bintannya, nah ini yang belum tuntas katanya. Bahkan Pak Menteri PU kemarin sempat kecewa waktu di market sounding ke rencana Babin itu, bahkan di Bintannya itu belum kelar asalnya. Tapi kita untuk Batam Sauh kita sudah kelar, Pak. Oke. Kita sudah siapkan trase jalan di daratnya, kemudian kita sudah tunjukkan titiknya di Tanjung Sauh. Sehingga ini sekaligus menjawab apa yang dari catatan di Menko Perekonomian yang disebut Master Plan BPK yang disampaikan tadi. Sebetulnya ada 18 apa Pak Uki, Bapak Ibu sekalian, ada 18 catatan yang diminta oleh Kemenko Perekonomian yang harus diadop di RT/RW. Insya Allah semuanya sudah. Itu ada 18. Jadi apa yang ada di Master Plan BBK yang akan menjadi percepatan pembangunan BBK khususnya di Batam ada 18 yang diminta diadop di RT/RW. Insya Allah itu sudah kelar. Termasuk yang Babin tadi. Ini cukup termasuk waduk, termasuk seluruh kegiatan-kegiatan di bidang teknologi di industri. Itu sudah kami laporkan Pak Uki. Menko Equin sudah kita surati bahwa 19 ya, tambah 1 sekarang. Tambah 1 Pak Uki, kemarin di Menko Equin ada 18 kegiatan strategis yang minta disinkronkan RW sudah. Kemudian ada 1 Pak, kami laporkan ke Pak Uki. Dari Menteri Perekonomian, juga kawan-kawan Pak Almond dan tim, kita sudah dimintakan, sudah masuk catatan dari Pak Menteri Perindustrian dan sudah diajukan ke Menko untuk menunjuk 1 pulau pengolahan limbah B3. Jadi kita nanti tidak perlu lagi mengirim ke Cilengsi. Itu berada di Pulau Ladi. Nah, jadi insya Allah yang menjadi catatan nanti di Master Plan BK yang menjadi proyek prioritas BK itu semuanya sudah masuk di RT/RW kita. Di RT/RW kita, di RT/RW Kota Batam 20-40. Lanjut. Kemudian masalah yang berkaitan dengan sistem sumber daya air. Sumber daya air yang kami sampaikan tadi memang menjadi catatan kemarin itu adalah yang agak berat kemarin di sistem pengendalian banjir. Di sistem pengendalian banjir dari sumber daya air, kemudian jaringan drainase dan kolam retensi. Insya Allah itu untuk semaksimal mungkin di dalam sistem jaringan sumber daya air di RT/RW kita, insya Allah sudah kita masukkan. Pada kondisi yang bisa diprediksi sampai 20 tahun ke depan dari saat ini. Itu sudah. Sistem pengendalian banjirnya sudah ada, sistem drainase dan kolam retensinya bahkan sudah kita siapkan.
termasuk yang menjadi catatan di standar RUC adalah masalah catatan ruang terbuka hijau ya. Kemarin itu ada catatan dari Kementerian ATR bahwa Batam disiapkan untuk menyiapkan 20 berapa saya lupa nggak? 7.000 hektar. Hampir 7.000 hektar ruang terbuka hijau. Oke. Jadi sebagai informasi dalam 20 tahun ke depan Kota Batam harus sanggup menyiapkan ruang terbuka hijau sampai 7 hektar. Dan itu sudah kita apa Pak? Sudah kita persiapkan, tapi dalam statement indikasi program. Secara real yang sudah dapat kita di RT RW itu di bawah 1.000 ya. Kita bawah 1.000 oke, Pak Albano, kawan-kawan. Tapi nanti ke depan sampai 20 tahun berkomitmen akan kita lakukan itu. Dan itu sudah kita bunyikan indikasi program RT RW. Jadi nanti ke depan setiap pembangunan dilakukan, baik itu dalam pembangunan development perumahan apapun, setiap di kawasan itu nanti ada kewajiban kita sekitar 15% dari rencana bangunan mereka itu harus dipersiapkan untuk sekitar 8-14% itu sudah harus disiapkan untuk RTH, persiapan RTH. Itu nanti akan dibunyikan nyata. Dan itu sudah di-state dalam pasal dan di KUPZ RT RW. Itu begitu ketatnya nanti komitmen kita untuk bangun ruang terbuka hijau. Di samping sebetulnya secara normatif ruang hijau kita cukup dari kawasan hutan semua cukup sebetulnya. Tapi nggak ada aturan baru lagi di permen yang terbaru ini, ruang terbuka hijau harus disiapkan oleh pemerintah di luar kawasan hutan. Ini yang cukup baru kami rasakan waktu pembahasan kemarin. Kemudian di RT/RW kita juga itu perkotaan itu tegas. Itu secara itu sudah nampak juga. Baik dalam pasal, dalam KPZ maupun dalam struktur ruang itu sudah jelas. Di mana IPAL, di mana TPS, di mana TPA. Yang dulu hanya penggambarannya secara secara simbol, tapi kemarin sepanjang itu bisa digambar, kita dengan tim ATR kemarin itu sudah insya Allah sudah dimasukkan di RT/RW. Nah itu kira-kira yang muatan-muatan yang dapat kami sampaikan di RT/RW Kota Batam dan diharapkan nanti turunan dari RT/RW ini menjadi DPR, insya Allah berbasis OSS dapat kita capai. Ini kira-kira dulu Pak Moderator yang dapat kami sampaikan, dan selanjutnya kami siap untuk berdiskusi lebih lanjut. Terima kasih, mohon maaf. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Wan dan Pak Uki. Selanjutnya kita akan lanjut ke diskusi. Tanya jawab bisa dilakukan melalui grup chat. Nanti kita akan baca dan sampaikan ke narasumber. Jadi ada beberapa pertanyaan juga udah mulai muncul dari beberapa audien para peserta. Tapi yang ingin kita tanyakan mungkin ke Pak Uki, ini kan paralel nih Pak, revisi Perpres, terus juga ada penyusunan RT/RW kota dan juga persiapan RDTR. Nah ini seperti apa sinkronisasi dan seperti apa dulu approvalnya? Apakah kan ini revisinya berbarengan nih penyusunannya. Nah bagaimana dalam tahap untuk approval persetujuan? Apakah Perpres dulu? Berarti kan secara urutan Perpres dulu, RT/RW, baru RDTR. Nah ini seperti apa proses implementasi persetujuannya? Dan untuk Pak Wan Darussalam, ini ada pertanyaan juga dari teman-teman perencanaan Taru. Proses penyusunan rencana tata ruang di Kota Batam memang unik dan spesial karena RT/RW dan RTR disusun secara paralel. Pertanyaannya sejauh mana proses sinkronisasi antara keduanya? Apakah RDTR yang disusun sudah mengacu kepada RT/RW? Bagaimana jika dalam proses penyusunan RT/RW masih ada revisi yang diperlukan? Apakah bisa langsung dilakukan penyesuaian terhadap RDTR yang sedang disusun dan diperdakan? Mungkin kita satu pertanyaan dulu, mungkin Pak Uki atau Pak Wan bisa untuk menjawab. Terima kasih Pak Alpano. Kalau sinkronisasi, tadi kan Pak Wan udah cerita ya. Sebetulnya gini, pertama
kita ke depan sebetulnya itu tadinya pengen itu RT RW itu kedalaman RDTR itu sekalian. Jadi kemarin karena kita dikejar, apalagi Batam ya, Batam ini hampir boleh dibilang wajib punya RDTR. Karena kan pemerintah, apalagi ke depan kita mau pakai OSS ya, sistem perizinan yang digital. Nah itu maaf ini ada dua ya saya. Anunya tuh harus RDTR. Namun karena Batam belum punya RT RW posisinya kemarin, maka harus disiapkan RT RW-nya dulu. Kalau Batam itu sudah punya RT RW saja, kita bisa langsung. Nah, soal sinkronisasi muatan sebetulnya nggak perlu dikhawatirkan karena tadi saya sampaikan kalau BBK Perpres BBK RT-KSN itu sifatnya masih bukan arahan ya, dia cukup detail, cuman dia pengaturannya bukan ke fungsi. Jadi pengaturan fungsinya itu ada di RT RW. Nah, malah saya berharap sebetulnya bagus sekali kayak Batam ini, malah sekaligus jadi akan sinkron dia semuanya. Ya. Kalau untuk RDTR memang kan RDTR itu di Undang-Undang 26 merupakan rencana rinci dari rencana umum atau rencana rinci dari rencana tata ruang RT RW Kota Batam. Ya. Memang selayaknya disusun mengacu kepada RT RW Kota. Tapi tidak ada salahnya kalau kita susun substansinya berbarengan juga, ya biar sekaligus jadi. Yang penting hierarkinya jelas bahwasanya RDTR itu menguraikan kedetailan daripada RT RW. Dan saya pikir tidak perlu dikhawatirkan sinkronisasi karena kan RDTR itu menguraikan muatan RDTR. Dan yang diambil kemarin RDTR yang kita susun itu muatannya itu diambil dari RT RW revisi ya, bukan RT RW yang dulu yang sudah habis itu, tapi dari RT RW draft RT RW revisinya Kota Batam itu kita jabarkan jadi RDTR. Jadi sebetulnya nggak ada masalah, bisa langsung ditetapkan dua sekaligus gitu ya. Cuman supaya tidak ada kendala hukum di kemudian hari, tentunya selayaknya ditetapkan RT RW dulu mungkin sebentar, sebulan gitu selisihnya, kemudian RDTR ditetapkan kemudian tanggalnya. Jadi, tapi kalau secara substansi, sinkronisasinya sudah, kalau saya sih intinya sekarang nggak perlu terlalu ngikutin prosedur yang seperti diatur harus sekian, harus ada jadi dulu perdanya baru masuk penyusunan RDTR-nya segitu, nggak akan jadi-jadi dia. Dan kapan kita mau bangun daerah kita kalau ngikutin itu? Yang penting penyusunannya secara transparan dilakukan, semua orang bisa lihat substansinya. Jadi insya Allah nggak ada insya Allah bisa baik hasilnya ke depan. Begitu Pak Alpano. Ya, makasih. Mungkin lanjut ke Pak Wan, gimana Pak proses paralel penyusunan RT RW dan RDTR dari pihak pemerintah Kota Batam? Apabila ada revisi-revisi seperti apa proses implementasinya, pelaksanaannya untuk disesuaikan? Oke, terima kasih. Ini kebetulan dalam penyusunan RT RW DTR-nya, RT RW kita ini sebetulnya sudah lebih dulu siap sebetulnya revisi kita. Revisi kita sudah lebih awal dilakukan waktu RT RW kita final di tahun 2004-2014. Dalam perjalanan kita sudah merevisi. Cuman dalam mekanisme proses karena ada aturan baru mengikuti mekanisme yang dilalui, maka RT RW kita ini terhenti Pak. Tapi muatan dominasinya itu sudah malah dipakai oleh RT RW provinsi atau apa. Kemudian dalam perjalanan menjelang sampai saat ini, kita sudah mensinkronkan terus, terutama langkah yang kami selesaikan dengan BP dulu, itu bersama Menko Perekonomian, itu Menko, BP, kita keluarkan dulu, seluruh kita sisir, baik berasal mensepakati pendekatan RT RW kita dari berbagai sumber data. Bahkan dulu pernah rapat bersama Pak Uki juga dulu waktu di ATR. Maka disepakati dulu, waktu itu RT RW ini akan menjadi roh untuk revisi Perpres untuk RDTR secara substansi. Itu sudah kelar. Kemudian waktu kita melakukan pembahasan dengan DPRD, revisi RT RW ini sudah kelar Pak, sudah selesai. Cuman paripurnanya ditunda, tak korum, tidak korum.
Akhirnya RT RW ini langsung dibahas dengan Kementerian ATR untuk masuk proses mekanisme linsek, intersektor, pembahasan substansi, pembahasan musrembang RT RW, semua kita lalui, termasuk dari IAP apa semua kita ada dan bermasukan. Melakukan konsultasi publik ya. Artinya dari beberapa jenjang pembahasan dari RT RW kita secara substansi dan materi itu sudah lengkap. Dalam perjalanan ini RDTR pun disusun. Pusat menyusun 2 kecamatan, Pemko menyusun 5 kecamatan. Itu berbarengan sekaligus. Itu berbarengan. Pemko, konsultan, BP itu berbarengan. Setiap perubahan di RW langsung masuk ke RDTR. Dan bahkan sampai hari ini itu seluruh pendetailan dari seperti Pak Uki bilang tadi turunan dari RW dan RDTR itu sampai saat ini itu sudah kita lakukan juga. Sudah dilakukan bahkan sampai detail. Jadi untuk masalah RDTR terhadap pola ruang RW itu tidak usah diragukan lagi, itu insya Allah itu selesai. Dan ini pun yang masih menjadi yang masih bisa diselesaikan dari RDTR sekarang adalah masih menyisakan tinggal 2 kecamatan. Insya Allah lah rasanya turunan dari RTW ke RDTR sampai yang sudah kita cetak, kita serahkan ke Dewan kemarin, sudah firm kira-kira. Kalaupun terjadi nanti revisi dalam pembahasan, ini selalu tak apa. Karena kita sekarang RT RW dibahas oleh Bapem, Perda, DPRD, RDTR dibahas oleh Pansus. Itu bisa kita sinkronkan menjelang menjadi kesepakatan DPRD. Insya Allah, itu kami optimis lah. Apalagi RT RW kita kan sudah mendapat substansi dari secara materi dan kelar. Sebagai informasi, RT RW kita sekarang Pak harus dari seluruh sisi, baik dari sisi perpetaan, dari sisi nomenklatur, itu sudah kelar semua. Termasuk RDTR dari sisi perpetaan nomenklatur sudah firm, sudah lewat studio peta di ATR, sudah lewat persetujuan di Bakosur DIG. Jadi insya Allah aman lah. Kita berbicara kita dalam KSP satu peta. Tadi tidak ada lagi apa. Mudah-mudahan lah tinggal doa aja lancar kita di Dewan, terpenuhi stranas KPK, diharapkan bulan Mei atau selambatnya Juni RTW DPR Kota Batam jadi. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Wan. Mungkin juga ada pertanyaan ke Pak Uki. Ini Pak, sekarang ini kan ada berita revisi terkait dengan undang-undang itu bahwa RDTR itu akan beritanya akan menghapus IMB dan AMDAL. Nah itu seperti apa Pak sehingga RDTR itu dapat menjadi acuan dan menggantikan kebijakan AMDAL dan IMB dalam proses perizinan. Kita tahu RDTR ini cukup detail petanya hingga 1:1 banding 5.000 sehingga dapat mengatur peraturan zonasi. Tapi seberapa urgent sehingga kebijakan kayak seperti IMB dan AMDAL itu harus mungkin akan dihapus dalam revisi berikutnya. Dan juga terkait dengan revisi Perpres ini tentu ada penyesuaian terhadap kawasan strategis nasional di Batam. Rencana mungkin kita tahu seperti BP mempropos kawasan Sekupang menjadi kawasan khusus untuk kawasan khusus untuk rumah sakit ya, hospital, dan juga untuk di Nongsa sebagai kawasan digital. Nah, seperti apakah penyesuaian-penyesuaian itu telah diakomodir dalam penyusunan revisi Perpres? Mungkin Pak Uki, waktunya Pak. Halo, ya, Pak. Bisa dengar? Iya Pak. Ya, ini saya baru ganti alat nih, bukan ganti dari laptop ke iPad. Mohon maaf nih, jadi kayak backgroundnya jadi nggak ini tampil kurang ini. Gini Pak Alvano, pertama untuk RDTR dan AMDAL tadi ya. Ya, RDTR dan AMDAL dan juga RDTR dan IMB. Nah, sebetulnya bukan ini yang kadang-kadang salah diartikan sama teman-teman atau sama media, bukan menghapuskan AMDAL ya. Jadi kaidah AMDAL itu AMDAL. Pertama IMB dulu, bukan menghapuskan IMB. Kaidah IMB-nya sendiri itu masih kita gunakan. Ya. Jadi ke depan itu pemerintah ingin itu arahnya lebih ke standar. Jadi bukan ke
izinnya sendiri. Karena banyak sekali izin-izin yang ujungnya malah dilanggar, kan gitu, berulang kali Bapak Presiden ngomong gitu. Nah, kalau kita lihat, apakah RDTR itu berupa standar? Nah, ini teman-teman semua, apalagi teman-teman planner harusnya bisa lihat, kalau produk yang kita hasilkan tata ruang kita, apalagi yang namanya RDTR, itu bisa outputnya itulah standar gitu kan. Standar itu kan yang mengatakan kita boleh dibangun di sini apa, nggak boleh apa, yang bersyarat apa, gitu ya. Setiap zona, nah, itu kan standar. Jadi kalau muatan IMB yang dimasuk itu kurang lebih sama dengan apa yang isinya hanya standar, yang itu sudah diatur di RDTR, sebetulnya kan bukan menghapuskan, dia disinkronkan. Jadi nanti itu sifatnya hanya checklist saja, mengontrol. Jadi format IMB-nya mungkin bisa masuk ke OSS gitu ya. Jadi langsung, oh ini bangunan masukin dia tingginya sekian lantai, ada jumlah sekian lantai, terus KDB building coverage-nya sekian persen dari coupling dan lain-lain, GSB-nya sekian semua. Kalau itu dimasukin dan masuk OSS itu sudah ada RDTR-nya yang mengatur itu semua, RDTR interaktif, maka langsung jawabannya keluar. Maka persyaratan IMB-nya sudah terpenuhi. Cek. Maksudnya itu. Jadi bukan dihapus, bukan hilang, kaidah IMB-nya tetap, tapi prosesnya bukan seperti sekarang yang permohonan diajukan oleh masyarakat ke kantor dinas atau kota, dicek satu persatu lagi, bukan seperti itu. Intinya itu. Nah, itu semua muatan-muatan itu makanya di RDTR kita sekarang, kualitas RDTR nanti termasuk yang Batam ini, itu kita jaga sekali kualitasnya itu yang memenuhi standar OSS. Jadi cukup pembahasannya memang cukup alot, tapi insya Allah kalau ini sudah dipahami teman-teman daerah, sama asosiasi ataupun akademisi, ke depan akan lebih mudah nyusun RDTR. Bahkan sekarang, ini hanya karena wabah COVID aja ya. Kemarin kita targetkan RDTR yang kita susun mulai bulan September tahun lalu, itu Mei ini tadinya sudah jadi perda. Itu kesepakatan kita sama KPK. Jadi nggak kurang dari setahun sudah jadi perda. Jadi persubnya, materi teknisnya itu bulan Maret tuh sudah keluar persub semua dari saya, dan April, Mei prosesnya untuk jadi perda. Tapi karena ya kebetulan kena musibah ini kita, persub sendiri agak mundur sedikit, saya karena pakai Vicon, jadi harusnya 57 baru keluar, kemarin 15 persub sudah keluar. Jadi masih ada PR karena penyesuaian komunikasi kita dengan daerah, dan daerah sendiri fokusnya, beberapa daerah masih fokus mengendalikan Vicon dulu ya, corona ini. Gitu. Jadi bukan menghapuskan, tapi kaedahnya itu diambil ke OSS untuk kemudian dimasukkan dalam RDTR. Nah, untuk AMDAL sendiri memang belum sanggup kita nyusun RDTR sampai membebaskan AMDAL. Walaupun Kementerian LHK sendiri sudah mengeluarkan SK, sebetulnya Bu Siti itu lebih proaktif ya dari teman-teman yang asosiasi dan lain-lain gitu ya. Masih berdebat, oh AMDAL memang kenapa mesti bisa dihapus sama RDTR, orang SK-nya keputusannya sudah keluar dari yang punya kewenangan, dari Bu Menteri sendiri. Cuman memang di keputusan itu ada syaratnya, itu saya bilang. Nah, syaratnya itu yang sulit sekali dipenuhi untuk nyusun RDTR. Istilahnya kalau kita mau nyusun yang RDTR yang bisa mengeliminir AMDAL, tidak perlu lagi AMDAL di situ, RDTR pasti akan mahal sekali itu. Dan itu nggak mungkin. Dan bukan hanya mahal, butuh resources, SDM yang nyusunnya harus canggih-canggih gitu ya. Kayaknya untuk kondisi sekarang nggak mungkin. Jadi AMDAL itu tetap ada. Kecuali AMDAL kawasan. Nah, itu mungkin yang akan trade-off-nya yang mungkin kita akan bisa pertimbangkan kalau itu bisa diakomodir di muatan RDTR, itu mungkin bisa juga jadi seperti IMB tadi. Jadi berbentuk checklist, disinkronkan ke RDTR. Nah, kalau kawasan strategis nasional yang tadi disebutkan, memang itu menjadi concern yang harus dipertimbangkan menjadi masuk dalam review RTR BBK itu Perpres 87, dan juga tentunya Pak Awan juga perlu nyambut nanti di fungsi peruntukan ruangnya di RTRW Kota Batam. Jadi itu semua harus kita pertimbangkan. Tadi kan saya sudah sebutkan juga di situ, revisi Perpres 66, PSN itu juga semuanya harus dipertimbangkan. Tapi tentunya dengan melihat batasan juga. Jadi kalau ada PSN kawasan wisata apa gimana yang ada di kawasan hutan produksi konversi tadi, ya belum semata-mata langsung harus dikonversi dulu
LHK-nya harus tetap kita siapkan di situ. Mungkin itu Pak. Terima kasih. Ini ada juga pertanyaan untuk Pak Wan Darussalam. Ini kan kita tahu dalam rangka revisi Perpres juga salah satunya adanya perubahan fungsi hutan lindung. Pertanyaannya seberapa besar mungkin persentase terjadi pengurangan terhadap kawasan hutan lindung di Batam, dan perubahan itu kebanyakan beralih menjadi fungsi apa tuh Pak Wan kalau selama ini dari proses pengendalian, dan bagaimana dengan orang-orang yang telah menempati di kawasan hutan lindung tersebut, dan apa langkah-langkah tindakan yang telah dilakukan? Silakan Pak Wan. Ya, terima kasih. Sebetulnya penetapan hutan lindung itu ada dua hal kemarin. Pertama, kita RT RW kita kan sudah tersusun di tahun 2014. Dalam penyusunan RT RW 2004-2014 itu masalah status hutan itu dalam penyusunan RT RW itu tidak menjadi poin utama, karena cukup menyebutkan kawasan hutan, kawasan budidaya. Nah, jadi kita waktu itu menggunakan porsi kawasan hutan yang sudah ada data dari BP Batam, waktu itu Otorita Batam, karena mereka sudah mengajukan posisi dari master plan-nya. Cerita hutan ini muncul, penegasan kawasan hutan lindung dan lindung itu pada menyusun Perpres 87 2011. Di situ keluar penegasan menggunakan PGHK 86 itu semua kalau dipikir pakai 386 kantor wali kota pun hutan, semua data center hutan. Kemudian dipertegas di situ disusul, maka di Perpres 87 ditegaskan di situ mana kawasan yang sudah belum dibangun, tapi peruntukan ruang, tata ruangnya pariwisata, sebagai contoh, tetapi berdasarkan status kawasan hutan lindung, maka hutannya diapakan dulu, ditegaskan bahwa itu kawasan hutan lindung loh. Maka industri pariwisata peruntukannya belum boleh digunakan. Maka keluarlah situ istilahnya DPCLS. Dampak konflik cakupan luas sangat strategis. Nah, jadi itu boleh dilakukan setelah dapat persetujuan DPR RI. Itu dulu heboh itu Pak. Iya. Tapi insya Allah DPCS itu sekarang sudah banyak berkurang. Hingga di Pulau Batam sekitar 1.200 sudah sekitar 1.500-an lah tinggal lagi. Jadi kalau kawasan lindung tidak bisa tawar-menawar lagi, itu sudah firm dalam Kementerian Kehutanan. Maka di RT RW kita sekarang itu masih tetap kita lakukan itu. Kalau itu dia kawasan lindung, tegas kita kawasan lindung. Dan kemudian terhadap daerah yang kawasan lindung ada masyarakat, sudah ada jalan keluarnya kemarin oleh Menteri Kehutanan Pak Presiden itu melalui program TORA, Tanah Objek Reformasi Agraria, yaitu dikeluarkan Pak. Bisa di Tanjung Utuk itu sudah dilepaskan, hutan yang dikeluarkan, dan itu di RT/RW kita itu sudah kita lepaskan. Karena waktu kita menyusun RT/RW itu program TORA jalan. Itu kira-kira Pak. Yang DPCS sampai hari ini yang belum tuntas, kita sudah yang dilakukan oleh pemerintah kota itu sudah menyurati Menteri Kehutanan itu bahwa di Pulau Batam masih ada sekitar 1.500-an lah, sisa ada 2020 baru 330 di sana. Kemudian yang di Pulau Rempang itu sudah menjadi HPK. Dan itu hutan konservasi sudah di HPK. Jadi masalah hutan di RT/RW kita ini sudah disesuaikan. Malah udah ada perubahan mendasar. Dulu di Pulau Rempang hutan konservasi sekarang sudah menjadi HPK atau hampir 7.000. Dulu di Batam DPCS-nya hutan lindungnya dari 200 sekian sudah 300 sudah non DPCS. Insya Allah lah. Dan Ibu Menteri dengan kami tidak tahu mungkin bisa menambahkan dengan omnibus law ini apakah itu termasuk, mudah-mudahan menurut ceritanya itu termasuk. Kalau itu jadi tuntas saja kita. Hanya tinggal sedikit dari Pulau Batam itu hanya daerah Tanjung Undap, sebagian besar di Tanjung Undap. Itu kira-kira Pak Wan. Oke Pak Wan, ini mungkin pertanyaan terakhir untuk Pak Wan dari Bu Samsinar IAP Kepri di Tanjung Pinang.
terkait sinkronisasi dengan RZWP 3K ini terkait kawasan reklamasi ya untuk bagaimana Pak proses sinkronisasi karena di RZWP 3K juga belum diperdakan itu Perda RZWP 3K sementara Batam juga banyak peruntuk-peruntukan yang tadinya laut berubah menjadi daratan. Nah ini gimana proses sinkronisasi dan penyesuaian nih Pak? Wan. Sebetulnya sudah dari awal sudah lakukan. Waktu menyusun WP3K, ini menurut sebentar loh. RT RW Kota Batam itu kita menyusunnya itu di Sumatera. Waktu Perda kita 2004-2018 termasuk Perpres 87 2011 itu dua matra darat dan laut. Jadi rencana laut yang ada di Perpres 87 dan di RW kita itu sudah otomatis dalam RZWP. Kemudian ada rencana pengembangan laut baru di luar 87 sama RW lama itu sudah kita lakukan, sudah kita sinkronkan menjadi RZ, sudah kita masukkan RZ3WP. Itu satu. Mana yang ada kemarin istilahnya waktu pembahasan di kelautan ada yang tertinggal itu sudah kita sampaikan bahwa kemarin Pak Dirjen Pak Aryo itu waktu sudah kita video conference waktu masalah RZKSN BBK itu diminta 1 minggu sudah diberikan data valid, itu sudah lakukan itu. Jadi dari Batam RZWP 3K-nya sudah keluar data kita sepanjang itu sudah disinkronkan oleh provinsi sendiri. Yang kedua catatan di RZWP kita yang kita menjadi masukan ke provinsi, Batam di RZWP tidak mengenal lagi kawasan eksploitasi pasir. Itu enggak ada lagi. Kita enggak ada punya untuk kerok pasir, enggak ada lagi. Tambang pasir enggak ada. Itu di laut enggak ada. Yang kedua, kita kemarin waktu itu mengkoreksi masalah Lego Jangkar. Lego Jangkar. Kita hanya cukup ikuti Lego Jangkar hasil rapat di Menko Perekonomian. Menko Maritim. Waktu itu di provinsi cukup banyak buatnya titik-titiknya. Jadi data kita udah final. Rasa-rasanya sepanjang provinsi mengadop itu, kelar itu. Itu Pak Munah. Terima kasih. Sebagai catatan, seluruh laut ada di RZWK itu sudah ada di RZWK sekarang muatannya darat laut juga. Itu kita Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Wan. Terima kasih juga untuk Pak Uki. Ini udah tergabung Pak Dwi Haryawan. Pak Dwi, terima kasih udah join. Pak Dwi. Ya, terima kasih. Mungkin ada sedikit tanggapan dari Pak Dwi ini terkait sinkronisasi apa yang ingin disampaikan ke masyarakat. Terutama kita sama-sama tahu Pak Dwi juga sering ke Batam untuk mempercepat proses penyusunan RDTR dan RT Kota Batam. Nah, program-program apa yang perlu dikuatkan dalam sinkronisasi antara kepentingan pemerintah pusat dan daerah, Pak Dwi? Silakan Pak Dwi mungkin sedikit tanggapan. Ya, terima kasih Pak Alpano ya. Maaf nih saya lagi di jalan jadi mungkin nggak terlalu mengikuti secara keseluruhan begitu ya. Tapi kalau sinkronisasi kami KSN RTR KSN BBK dengan Batam ini saya kira sudah sering sekali ya Pak. Jadi sepertinya kita tidak kehilangan momen lah gitu ya dengan karena Batam ini juga sangat aktif begitu ya untuk memberitahukan perubahan-perubahan maupun informasi-informasi yang kita butuhkan. Jadi so far sementara kalau untuk sinkronisasi antara KSN dengan RTRW Kota Batam itu saya kira kita sudah cukup berjalan bagus. Nah memang ini yang terkait RZKSN ini kan juga sedang disusun oleh Kementerian KKP ya. Jadi ini kita juga sedang melakukan koordinasi, terutama terkait dengan kawasan-kawasan yang di pesisir gitu ya. Jadi ada reklamasi dan sebagainya ini
kemarin kita sudah koordinasi sementara ini terkait dengan kawasan drenasi kawasan, mudah-mudahan kita sudah sama nantinya gitu, karena di KKP itu ada namanya RZKSN, ada RZ kawasan tertentu gitu ya. Jadi di sana itu dipisah-pisah gitu, tapi intinya sebetulnya apapun namanya kita harus sinkron antara ruang laut dan ruang darat, Pak. Kita kan Halo Pak Dwi, iya. Mungkin itu sementara Pak, ini mohon maaf Ya. mungkin kurang lengkap, nanti Ya. bisa disambung lagi. Iya, terima kasih Pak Dwi paparannya. Mungkin juga kita udah mau sampai ke penghujung acara ini. Pak Wan, terima kasih banyak. Ini mungkin ada satu closing statement kali ya dari Pak Wan, mungkin mewakili Pak Uki. Pak Uki dah izin dipanggil Menteri kalau nggak salah tadi mendadak. Pak Wan juga. Ini kan kadang sering terjadi konflik nih antara tata ruang darat dan laut. Apa mungkin ada wacana ini penyatuan satu tata ruang nih sehingga antara proses pelaksanaan pembangunan antara rencana darat dan laut ini tidak ada konflik-konflik dalam proses implementasinya. Apakah ada wacana nggak nih Pak penyatuan satu tata ruang ini? Mungkin ini opini aja sih Pak. Mungkin sekalian statement closing dari Pak Wan juga Pak Dwi. Silakan Pak. Oke, terima kasih kami pada Ruby telah mengundang kita untuk peduli terhadap Batam, terutama dalam perspektif tata ruang, karena tata ruang ini merupakan roh dari pembangunan di semua daerah Indonesia. Dengan tata ruang, apalagi kita sudah punya DPR, diharapkan ke depan pembangunan Batam makin pasti, makin memberi daya saing kota Batam, sehingga tidak membuka multitafsir lagi ke depan. Karena semuanya sudah satu sistem. Tidak ada lagi keraguan dalam skala peta, dalam pola ruang, tidak ada multitafsir lagi, karena sudah tegas. Lagi ada DTR. Diharapkan dua dokumen ini kita harapkan menjadi pegangan kita membangun Batam, terutama untuk kawan kita di Ruby, IAP, dan lainnya. Yang kedua, karena ada dua pola ruang, dua ruang, darat dan laut, yang semua ditangani oleh dua kementerian yang berbeda, kita Pemko Batam kemarin sudah mengurati ke Menko Perekonomian, termasuk tapi kalau bisa ke depan disatukan darat dan laut terhadap dalam satu peraturan. Kenapa? Karena pembangunan di laut tidak akan terlepas dari rencana pembangunan di darat. Sehingga sinkronisasi darat dan laut itu betul-betul tegas. Kenapa? Karena kalau tidak dia disatukan, karena di situ ada kewenangan, kita khawatir bahwa kewenangan kan sudah berpindah dari daerah pindah provinsi, provinsi pindah pusat. Tapi kalau dalam satu master plan yang tegas, yang ada siapapun punya kewenangan, kiblatnya tetap sama. Itu kira kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Dwi. Mungkin closing statement tanggapan tadi. Terima kasih Pak Alvano. Jadi memang ada wacana kita ini akan menyatukan gitu ya. Jadi kalau saya ikutin di Omnibus Law gitu ya, ini memang tata ruang darat dan laut itu sepertinya tidak bisa lagi untuk dipisahkan. Tapi saya nggak tahu ya nanti perkembangannya seperti apa. Karena kalau kita melihat kondisi yang ada itu ya, kegiatan di laut dan di darat itu sangat erat lah gitu ya. Kecuali kalau yang di tengah laut saya nggak tahu juga ya. Tapi kalau ini di pesisir ya 12 mil itu saya kira masih jangkauan dari kegiatan darat gitu. Jadi, memang kemarin kelemahan kita di dalam penyusunan RT/RW itu ruang laut itu warnanya cuma biru Pak Alvano. Jadi itu mungkin diambil oleh KPKP yang kebetulan juga ada undang-undangnya begitu ya, undang-undang 27 waktu itu, sehingga ada celah di situ gitu ya. Nah, semakin ke sini memang kelihatan seperti terpisah gitu ya, tapi sebetulnya di dalam penyusunan itu kita selalu koordinasi antara KKP dengan kita gitu ya. Jadi saya pikir kalau memang bisa dalam satu gitu, saya kira nanti seperti Pak Wan ini nggak pusing lagi, ada 2 perda kan, ada perda sekarang di Kepri ya, ada perda RT/RW, ada perda
RZBP 3K gitu ya. Kalau sinkron semua sih enggak apa-apa ya, tapi begitu tidak sinkron, mana yang diaju nih nanti memang akan membingungkan. Nah, ini mudah-mudahan nanti di Omnibus Law itu menjawab ini gitu ya. Bahkan kita usul juga nanti bahwa, jadi kalau namanya ruang itu kan sebetulnya dari ruang darat, laut, ya, udara, dan bawah bumi. Nah, ini kalau bisa disatukan semua, saya kira ini tata ruang ini ya. Dan ini kami titip pada generasi muda ini nanti merencana itu ya. Kalau sekarang ini kan perencanaan darat itu hanya survei saja di atas. Kita tidak sampai kedalaman 30 meter tuh mau untuk apa gitu. Di bawahnya 30 meter untuk apa lagi kita nggak tahu gitu. Begitu juga ke atas itu kita paling ya perkantoran, hotel gitu. Padahal di atas perkantoran bisa untuk hotel, bisa untuk dagangan dan sebagainya. Kita belum ke sana. Nanti mudah-mudahan ini generasi muda di Batam ini bisa kota Batam inilah menurut saya nih Pak Wan ini pengawal setia nih dari sekian puluh tahun Pak ya, bisa menjadi kota metropolitan yang kita harapkan untuk contohan kota lain gitu. Karena secara struktur kota Batam ini sekarang ini menurut saya sudah bagus Pak. Ada jalan utama, kemudian perumahan di inilah. Ini nanti ke atas ke bawahnya ini mudah-mudahan bisa menjadi contoh berikutnya. Dan sinkronisasi dengan laut tadi, karena Batam juga banyak lautnya kan, bagian besar. Itu mungkin Mas Alpano, dan terima kasih atas nama Pak Uki diundang di acara seperti ini. Saya kira ini perlu kita teruskan gitu ya, nanti untuk acara-acara berikutnya. Terima kasih semuanya, Pak Wan, salam hormat. Mudah-mudahan kita sehat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Dwi, Pak Wan, dan juga Pak Uki masih online, tapi kemungkinan udah meninggalkan tempat, tapi mungkin masih bisa dengar. Terima kasih Bapak, Ibu, semua para audien, peserta yang telah bergabung. Juga terima kasih banyak nih sekali lagi kepada para narasumber, Pak Dwi yang masih dalam perjalanan mau bergabung, terima kasih banyak. Semoga kita harapan masyarakat Batam ini khususnya ya, produk rencana tata ruang Perda, RT RW dan RDTR ini cepat disahkan sehingga menjadi acuan dasar pembangunan Batam untuk rencana 20 tahun ke depan. Selama ini Batam dari tahun 2014 sampai sekarang ini masih menggunakan Perpres 2011, dan diharap juga revisi Perpres ini dapat meningkatkan juga peran daripada fungsi dari penataan ruang untuk meningkatkan kualitas perencanaan dan juga program-program pembangunan sehingga tata kelola Batam ini ke depan jadi lebih efektif dan efisien dalam pelaksanaan implementasi. Terima kasih Pak Wan, Pak Dwi, mungkin Pak Uki masih dengar. Terima kasih banyak udah bergabung. Alhamdulillah kita udah selesai. Mungkin izin fasilitator bisa foto kali ya, Pak Nirwan, Bu Tari, Mas Nirwan, Mbak Tari. Halo. Ya. Siap. Ya, kita foto sebentar Bapak Ibu untuk dokumentasi. Tapi ini kita recording. Mungkin nanti recording hasil video ini nanti kita akan coba upload nanti di